Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun bai'ul khadimi minal a'rab. Bab menjual pembantu kepada orang-orang Arab Badui. Bab menjual pembantu kepada orang-orang Arab Badui. Maksud pembantu di sini maksudnya budak ya, bukan pembantu seperti yang kita bayangkan. Maksudnya, apakah bisa dan boleh menjual budak kepada orang-orang Arab Badui? Orang-orang Arab Badui yaitu orang Arab pedalaman yang tinggal di pedalaman, yang sudah kita ketahui seperti apa wataknya ya, pedalaman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an ibni Amrah an Amrah anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha fashtakat Aisyatu fas'ala banu akhiha tabiban nazut faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashura saharatha amatun laha fa ukhbirat Aisyatu qalat sahartini faqalat na'am faqalat walima la tanjina abada thumma qalat bi'uha min syarril arabi malakah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Amrah dari Amrah bahwasanya Aisyah semoga Allah meridainya membebaskan budaknya kalau ia meninggal. Aisyah membebaskan budaknya, menjanjikan pembebasan budaknya kalau dia meninggal. Lalu Aisyah merasa sakit. Setelah itu Aisyah merasa sakit. Kemudian keponakan-keponakannya bertanya kepada tabib dari Zut. Zut ini ada yang menyatakan orang-orang India yang ahli pengobatan. Keponakan-keponakan Aisyah bertanya kepada tabib dari Zut, maka tabib ini pun berkata, kalian mengabarkan kepadaku tentang wanita yang disihir. Wanita yang disihir oleh budaknya. Maka Aisyah pun dikabarkan tentang perkataan tabib tadi. Maka Aisyah pun berkata kepada si budak, kamu telah mengira aku? Budak wanita itu menjawab, iya. Aisyah pun berkata, kenapa? Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Lalu Aisyah pun berkata, juallah budak ini kepada orang Arab yang paling buruk kebiasaannya, paling buruk perilakunya. Nah ini hadisnya Bapak ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ini Amrah bercerita, Aisyah ini menjanjikan pembebasan budak kalau dia meninggal, tadbir. Jadi gini, kalau saya meninggal kamu merdeka, otomatis merdeka. Nah, ini namanya tadbir. Aisyah menjanjikan kepada budaknya dia akan merdeka kalau dia meninggal. Lalu setelah itu Aisyah merasa setelah selesai itu udah dia menjanjikan demikian, suatu hari dia merasa sakit, badannya nggak enak. Maka keponakan Aisyah punya inisiatif bertanya kepada tabib orang yang bisa mengobati, dokter istilahnya, dari Zut ini ada yang menyatakan orang-orang India yang ahli mengobati gitu. Maka setelah diceritakan seperti apa
penyakit yang dirasakan Aisyah, si tabib ini pun berkata, kalian mengabarkan kepadaku tentang wanita yang disihir oleh budaknya sendiri. Karena mungkin tabib ini punya pengalaman menangani wanita-wanita yang disihir. Maka tabib ini berkata kepada mereka, keponakan-keponakan Aisyah, kalian mengabarkan kepadaku tentang tentang wanita yang disihir oleh budaknya. Nah, ini kabar dari tabib. Maka mereka pun pulang menemui Aisyah, mengabarkan tentang perkataan tabib tadi, bahwa engkau itu wahai bibi disihir oleh budak Anda. Maka Aisyah pun langsung memanggil budaknya, lalu bertanya, kamu menyihirku? Budak itu jawab, iya. Maka Aisyah berkata, kenapa? Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Lalu Aisyah pun berkata kepada keluarganya, juallah budak ini kepada orang Arab yang paling buruk perilakunya. Nah ini Bapak ya. Jadi artinya apa? Kan Aisyah kan sudah menjanjikan, kalau aku meninggal kamu merdeka. Nah si budak ini ingin segera merdeka. Dengan cara apa? Dibunuh Aisyah ini. Nah itulah. Ini maksudnya Bapak ya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran. Di antaranya hadis tadi menunjukkan bahwasanya sihir itu benar adanya, benar-benar nyata, bukan hayalan. Itu sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan termasuk dalam hadis ini. Sihir itu nyata Bapak ya, bukan hayalan seperti anggapan orang. Contohnya dalam hadis ini, Aisyah disihir. Bahkan Nabi kita juga disihir, pernah disihir ya. Tapi Allah menyelamatkan beliau. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari dari hadis ini. Bentar. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang tergesa-gesa dalam meraih sesuatu, siapa yang tergesa-gesa untuk meraih sesuatu, dia akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Man ista'jala bi syai'in 'uqiba bi hirmanihi, itu kaidah fikihnya. Siapa yang tergesa-gesa untuk meraih sesuatu, maka dia akan dapat hasil yang sebaliknya. Nah, contohnya dalam hadis ini, si budak wanita ingin apa? Dia merdeka kan? Masih segera merdeka, tapi dia tergesa-gesa. Dengan cara apa? Sihir majikan saya supaya mati, lalu saya merdeka. Nah, ketergesa-gesaan dia itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan dia malah tidak dapat hasilnya. Maka tergesa-gesa untuk meraih sesuatu berakibat mendapatkan hasil yang sebaliknya, hasil dari tidak seperti yang diinginkan, istilahnya gitu. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menjual budak kepada orang-orang Arab Badui. Sebab di sini Aisyah menyatakan, jualah dia kepada orang Arab yang paling buruk perilakunya. Siapa orang Arab yang paling buruk perilakunya? Arab Badui ya. Itu Bapak ya. Mungkin sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.